Bapak dan Ibu sering mendengar kabar dari grup keluarga atau tetangga yang mengatakan bahwa uang rapel pensiun sudah pasti cair serentak di bulan April ini? Tunggu dulu, jangan buru-buru menyusun rencana atau tergiur mencairkan uang yang belum terlihat fisiknya. Hari ini, mari kita bongkar fakta sebenarnya agar hati Bapak dan Ibu tidak lagi digantung oleh harapan palsu. Tonton video ini sampai detik terakhir, karena kebenaran yang akan saya sampaikan jauh lebih berharga daripada sekadar angka di buku tabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan para pahlawan tanpa tanda jasa yang sekarang tengah menikmati masa purna bakti, para pensiunan aparatur sipil negara, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu di hari pertama bulan April tahun 2026 ini? Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang prima, hati yang lapang, dan kebahagiaan yang tidak putus-putusnya bersama keluarga tercinta di rumah. Izinkan saya hadir menyapa ruang keluarga Bapak dan Ibu hari ini, bukan sekadar untuk membacakan berita layaknya di televisi, melainkan untuk duduk bersama, mengobrol dari hati ke hati, mengenai sebuah topik yang belakangan ini menguras energi dan pikiran kita semua. Ya, kita akan membicarakan secara mendalam tentang satu kata yang pendek, namun memiliki bobot harapan yang luar biasa besar. Kata itu adalah rapel, sebuah kata yang sanggup merubah suasana ruang makan menjadi ceria, namun di saat yang sama, jika dipahami dengan keliru, sanggup menebar keresahan yang berkepanjangan. Hari ini, tepat di awal April 2026, kita akan mengupas tuntas 6 kabar dan fakta terbaru yang berhasil kita rangkum dari dinamika pencairan dana pensiun ini. Kita akan membedahnya dari akar sampai ke daunnya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih berat, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk jujur pada diri sendiri. Ketika pertama kali Bapak atau Ibu membaca pesan di telepon pintar yang mengatakan bahwa rapel akan cair, apa reaksi pertama yang muncul? Apakah Bapak dan Ibu langsung tersenyum bahagia dan dengan sigap meneruskan pesan tersebut ke puluhan kontak lainnya? Ataukah Bapak dan Ibu memilih untuk meletakkan kacamata sejenak, menarik napas, dan bertanya di dalam hati dari mana sebenarnya sumber berita ini berasal? Reaksi pertama inilah yang akan menentukan apakah kita adalah pengendali informasi atau justru kita yang dikendalikan oleh informasi yang belum jelas juntrungannya. Kelelahan dalam menunggu kepastian pencairan ini sangatlah wajar. Menunggu kepastian untuk membeli obat istri yang sedang sakit atau kepastian untuk sekadar membelikan hadiah bagi cucu tersayang adalah penantian yang sangat manusiawi. Oleh karena itu, obrolan kita hari ini bertujuan agar penantian itu tidak lagi terasa menyiksa, melainkan menjadi sebuah kesabaran yang rasional. Kabar penting pertama yang harus kita luruskan hari ini adalah mengenai hakikat dari uang rapel itu sendiri. Masih sangat banyak masyarakat, bahkan di kalangan pensiunan sendiri, yang beranggapan bahwa rapel adalah uang bonus, uang kaget, atau semacam tunjangan hari raya tambahan dari negara. Pemahaman ini harus segera kita ubah. Rapel bukanlah uang hadiah atau uang tambahan di luar hak Bapak dan Ibu. Rapel dalam bahasa dan praktik administrasinya yang paling sederhana adalah hak penyesuaian yang pembayarannya terpaksa tertunda. Bayangkan pemerintah telah mengetok palu bahwa gaji Bapak dan Ibu naik 8% sejak beberapa bulan yang lalu, namun karena sistem komputer dan data harus disesuaikan secara nasional, maka gaji baru tersebut belum bisa langsung disalurkan saat itu juga. Nah, selisih nominal gaji yang tertinggal di bulan-bulan sebelumnya itulah yang dikumpulkan menjadi satu dan disebut sebagai rapel. Mengetahui bahwa ini adalah hak mutlak seharusnya membuat hati kita jauh lebih tenang. Mengapa? Karena hak yang sah secara hukum tidak akan pernah hilang atau hangus. Hak tersebut hanya sedang berada dalam antrean birokrasi, menunggu giliran yang tepat untuk berpindah dari brankas negara ke dalam buku tabungan Bapak dan Ibu sekalian. Kabar kedua yang tidak kalah penting dan sering memicu perdebatan panas di warung kopi adalah mengenai perbedaan nominal rapel antar golongan. Seringkali kita mendengar keluhan, mengapa pensiunan golongan 4 selalu disebut-sebut akan mendapatkan rapel yang paling besar? Apakah pemerintah menjadikan mereka anak emas dan mengesampingkan golongan 1, 2, dan 3? Pertanyaan ini sangat kritis dan bagus sekali untuk kita bahas. Saya tegaskan di sini bahwa negara tidak pernah pilih kasih dalam menetapkan kebijakan kenaikan gaji 8% ini. Persentase kenaikannya sama rata, seragam untuk seluruh golongan tanpa terkecuali. Yang membuatnya terlihat berbeda adalah dasar pengalinya. Logika matematikanya sangat sederhana.
Seorang purnawirawan jenderal atau mantan pejabat eselon tentu memiliki gaji pokok terakhir yang jauh lebih besar dibandingkan dengan staf pelaksana karena rentang masa pengabdian dan tingkat tanggung jawab yang berbeda selama mereka aktif bekerja. 8% dari angka 5 juta rupiah tentu akan menghasilkan nominal yang berbeda jika dibandingkan dengan 8% dari angka 2 juta rupiah. Perbedaan angka mutlak ini adalah murni konsekuensi dari sistem kepangkatan dan masa kerja, bukan bentuk ketidakadilan dari negara. Setiap pengabdian dihargai sesuai dengan porsinya masing-masing, dan setiap rupiah yang Bapak Ibu terima adalah keringat halal dari perjuangan masa muda Anda. Lalu kita masuk pada kabar ketiga yang merupakan inti dari segala keresahan, yaitu teka-teki mengenai kapan tanggal pasti uang tersebut cair. Disinilah letak ujian kedewasaan kita dalam menyerap informasi. Banyak video atau tulisan di luar sana yang dengan sangat berani mencantumkan tanggal tertentu di bulan April ini sebagai hari pencairan serentak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai penyambung lidah akal sehat, saya harus menyampaikan fakta ini dengan jujur meskipun mungkin terasa kurang menyenangkan. Hingga hari ini, tanggal 1 April tahun 2026, belum ada satupun pengumuman resmi baik dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, PT Taspen maupun PT Asabri yang mengetok palu menetapkan tanggal pasti pencairan rapel secara nasional. Kalimat ini mungkin terasa seperti menyiram air dingin ke atas api harapan yang sedang menyala terang. Namun, itulah fakta hukum yang harus kita pegang. Segala kabar mengenai tanggal pasti yang beredar saat ini hanyalah sebatas prediksi, analisis pengamat, atau bahkan sekadar tebakan dari pembuat konten yang ingin videonya ditonton banyak orang. Membangun rencana keuangan keluarga berdasarkan analisis yang belum pasti adalah sebuah perjudian yang sangat berisiko bagi ketenangan rumah tangga. Untuk memahami mengapa penetapan tanggal ini begitu sulit dikeluarkan, mari kita bahas kabar keempat, yaitu mengenai 5 tahapan birokrasi raksasa yang sedang bekerja di belakang layar. Proses mengeluarkan uang negara yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah tidaklah semudah menekan tombol transfer di telepon genggam. Ada tahapan yang sangat kaku dan diatur oleh undang-undang. Tahap pertama adalah penerbitan dasar hukum berupa peraturan pemerintah yang menjadi pondasi pencairan. Tahap kedua adalah penganggaran di Kementerian Keuangan untuk memastikan uangnya benar-benar tersedia di kas negara. Ya, tahap ketiga, yang paling memakan waktu adalah proses verifikasi jutaan data pensiunan oleh Taspen dan Asabri untuk memastikan tidak ada uang yang salah sasaran, misalnya terkirim ke rekening pensiunan yang ternyata sudah meninggal dunia namun belum dilaporkan. Tahap keempat adalah sinkronisasi mahadata tersebut dengan sistem jaringan berbagai bank mitra di seluruh pelosok Indonesia. Dan barulah di tahap kelima, jadwal pencairan disusun yang biasanya dilakukan secara bertahap demi menjaga kestabilan sistem perbankan. Sampai detik ini, pemerintah masih terus merampungkan proses panjang tersebut dengan prinsip kehati-hatian tingkat tinggi. Menghadapi proses yang panjang ini, sampailah kita pada kabar kelima, yaitu bagaimana cara membentengi diri dari serbuan berita bohong atau hoax yang sengaja diciptakan untuk memancing emosi para pensiunan. Saya ingin membagikan sebuah senjata sederhana berupa 3 pertanyaan emas yang harus selalu Bapak dan Ibu tanyakan setiap kali menerima kabar baru. Pertama, tanyakan siapa sumbernya, apakah berasal dari situs web resmi pemerintah berakhiran .go.id atau sekadar tulisan acak tanpa nama di media sosial. Kedua, tanyakan apa isinya, apakah berita tersebut dengan jelas menyebutkan nomor peraturan dan nama pejabat berwenang atau hanya berisi janji manis tanpa dasar hukum. Dan ketiga, tanyakan kapan berita itu dibuat. Sangat sering terjadi, berita pencairan rapel tahun-tahun sebelumnya diunggah kembali hari ini hanya dengan mengganti judulnya saja agar terlihat baru. Jika Bapak dan Ibu membiasakan diri untuk selalu menyaring informasi dengan 3 pertanyaan kritis ini, insya Allah batin akan menjadi lebih tenang dan tidak akan mudah terombang-ambing oleh omongan orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai penutup dan kabar keenam, mari kita melakukan refleksi ke dalam relung hati kita yang paling dalam. Masa pensiun adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan sebagai waktu untuk beristirahat, merawat kesehatan, dan memeluk hangat keluarga. Jangan biarkan angka-angka rupiah yang sedang tertunda ini merampok kebahagiaan harian Anda. Kebahagiaan sejati di usia senja tidaklah diukur dari seberapa cepat saldo bank Anda bertambah, melainkan dari seberapa nyenyak Anda bisa memejamkan mata di malam hari tanpa dihantui rasa cemas. Jika nantinya rapel sudah di tangan, pergunakanlah dengan sebijaksana mungkin.
utamakan ketahanan pangan keluarga, lunasi kewajiban yang tertunda, dan jangan lupakan sedekah, karena di dalam setiap hak, kita selalu ada bagian untuk mereka yang membutuhkan. Teruslah tebarkan senyum, pelihara kesehatan raga dan jiwa, dan biarkan sistem negara bekerja mengurus apa yang menjadi tugasnya. Hak Anda pasti akan sampai pada waktunya. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk duduk dan menyimak obrolan kita hari ini. Jangan ragu untuk berbagi pandangan di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetaplah tenang, tetaplah waspada, dan semoga Allah selalu memberkahi setiap langkah Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.